bentar tahan dan ya. Ayo mulai yuk. Bang Fahmi, mungkin bisa dijelasin Bang agenda hari ini akhirnya laporan diterima dan sudah masuk Ya, gitu Bang. jadi proses penyelidikan ya, bahwa ini saat ini sudah diproses di Polres Jakarta Barat, laporan Fahri Hasmi terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan inisial AH ya, yang selama ini perilakunya selalu menggunakan identitas seolah-olah dia itu adalah utusan presiden lah, utusan dari PBB lah, dia juga kata ada surat dari Menseknek lah. Jadi banyak pejabat negara yang sempat dilibatkan seolah-olah dia itu adalah bagian dari pemerintahan, dan ini sangat membahayakan, sehingga saya sarankan kepada Fahri supaya segera membuat laporan dan supaya masyarakat tahu bahwa ada oknum yang selama ini selalu menggunakan identitas seolah-olah adalah utusan presiden, seolah-olah mendapatkan tugas dari Menseknek lah dan sebagainya. Nah, tadi Fahri dimintain keterangan, ada beberapa pertanyaan Fahri. Ya, ada sekitar 12 pertanyaan. 12 pertanyaan ya, langsung aja kepada yang Ya bersangkutan. mungkin 12 pertanyaan seputar apa aja Mas? Yang ditanyakan seputar kronologi kasusnya ya. Dari permindahan uangnya juga. Cuman balik lagi di sini saya tekankan bahwa saya lebih menekankan dia menyatut nama instansi negara gitu loh. Dan saya nggak pengen ada korban lagi gitu. Jadi yang tadi ditanyakan adalah mengenai dokumen palsunya juga, stempel palsunya juga. Jadi semua dokumen juga saya lampirkan juga tadi. Ya, semua dokumen juga tadi saya lampirkan, dan alhamdulillahnya penyidik juga sangat merespon dengan baik, dan ini akan ditindaklanjuti lagi Bang. Ya, akan diproses segera karena ini sangat membahayakan ya, karena ada presiden juga, ada seolah-olah ada tanda tangan Bapak Presiden Joko Widodo, ada seolah-olah tanda tangan daripada Menseknek, Pak Pratikno, ada seolah-olah tanda tangan dari Menteri Keuangan, Bu Sri. Sri Banyak pejabat yang tanda tangannya seolah-olah itu tanda tangan itu, dan itu selalu dipergunakan untuk meyakinkan seseorang menyerahkan atau untuk menyerahkan uang atau menyerahkan sesuatu kepada terlapor ini AH. Kejari juga ya Bang ya? Kejari juga ada. Jadi kita dokumen kita lengkapkan, tapi yang paling terpenting itu ada seolah-olah surat yang ditandatangani oleh Bapak Presiden. Nah, itu yang sangat membahayakan. Karena ini adalah menyangkut marwah negara, marwah pemerintahan. Kami nggak mau ada orang yang bermain-main terhadap institusi negara ini. Jadi Menseknek juga tanda tangannya seolah-olah itu surat dari Menseknek, seolah-olah ada tanda tangan dari Menteri Sri Mulyani. Ini nggak benar. Jadi bukan nilai daripada persoalan itu, tapi ini sudah mencakup institusi negara. Dan korbannya banyak. Yang dalam satu grup saja udah 20. Nah, kita itu yang lagi bersuara, yang tidak bersuara kita nggak tahu ada berapa orang. Seperti itu ya. Bang Fahri, bisa dijelasin nggak sih sebelumnya kronologinya seperti apa sampai akhirnya kena tipu oleh pelaku atau oknum yang mengatasnamakan suruhan dari Jokowi atau instansi pemerintah gitu? Ya, kronologinya itu tanggal 10 Juni saya itu ketemu dengan AH di pesta ulang tahun sahabat kita. Terus pada saat bertemu dia mengaku bekerja sebagai utusan khusus presiden Pak Jokowi. Dia juga memberikan bukti pengangkatannya. Beliau juga memberikan bukti pengangkatannya. Jadi semuanya tuh ya. Dia menunjukkan juga bukti pengangkatannya sebagai utusan khusus presiden. Terus jadi jelas bahwa ternyata dia memang bekerja sebagai utusan khusus presiden. Terus dia juga menceritakan kepada saya bahwa dia itu pernah dicalonkan sebagai Menteri Kesehatan untuk menggantikan Menteri Terawan, gitu loh. Dan semua buktinya sudah saya serahkan juga ke penyidik. Jadi ada yang hitam, plastik hitam. Mau menghilangkan jejak
dokumen negara ini saya dapatkan sendiri di rumahnya. Dia mau menghilangkan jejak, dan di sini ada tanda tangan Pak Jokowi. Jadi dia palsukan. Jadi benar-benar dia membuat ini sedemikian rupa ya bang ya, sedemikian rapih gitu loh. Ini ada stempelnya. Ada stempel juga sebagai utusan khusus presiden yang kita Ini dapatkan stempelnya juga. ini utusan Khusus presiden. presiden. Ini yang ini PBB atau apa ini? Coba bang dikedepanin bang itunya bulatannya. Ininya. Ya boleh. Nah, Ya. Ya. Ini udah kita serahkan, kita stempel, kita serahkan bahwa ini dapat, dan ini dengan ini punya stempel sendiri, jadi semua surat distempelin seolah-olah dia adalah utusan presiden, seolah-olah dari PBB, dan banyak korbannya gitu. Nah ini memulainya dari Fahri yang memulai membongkar. Saya bilang bongkar saja, ini bahaya. ya. Karena ini sudah menyangkut institusi negara, kita harus jaga, jangan sampai korban semakin banyak. Grup saja udah 20, itu berarti yang bersuara. Yang tidak bersuara kita nggak tahu ada berapa, ya. Dan setelah saya percaya bahwa dia itu bekerja sebagai utusan presiden, mulailah drama itu masuk. Dia bilang bahwa rekeningnya dibekukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dia membutuhkan dana. Jadi karena saya percaya bahwa dengan berbagai dokumen negara yang dia buat dan dia bilang bahwa rekeningnya dibekukan, beliau minta talangan dana. Jadi dia butuh dana pegangan karena minta talangan dana. Jadi dia butuh dana pegangan karena rekeningnya dibekukan. Dari situ saya percaya, saya transferlah total 75 juta. Gitu. Dia bilang bahwa nanti rekeningnya setelah dibekukan ya akan dikembalikan. Tapi ternyata setelah saya cari tahu semuanya itu palsu. Jadi modusnya dia selalu menyuruh transfer ke orang lain. Iya. Jadi tolong transfer ke adik saya, tolong transfer ke nomor ini. Karena rekeningnya dibekukan. Alasannya rekening dia dibekukan, lalu begitu. Sehingga nggak tahu itu rekening siapa, kita nggak tahu. Tapi karena Fahri percaya ditransfer aja. Tapi ternyata saya nggak pernah terima duit. Nah, padahal ada bukti-buktinya semua transfernya. Ibu. Seperti itu. Nah setelah sebulan mencari tahu ternyata buktinya ada, akhirnya lapor ke polisi. Iya. Karena memang maksudnya merasa dirugikan banget nggak sih Bang Fahri dengan maksudnya cukup sangat. besar kan? Iya, saya di sini lebih menekankan bahwa setelah saya cari tahu korban ini sudah banyak, termasuk keluarganya sendiri gitu loh. Jadi istrinya pun taunya dia sebagai dokter. Dan setelah saya bawa ini berita ke media, banyak teman-temannya itu menghubungi saya. Jadi dia ini bukan dokter. Dia bukan dokter, dia tidak punya pekerjaan. Jadi yang saya tekankan di sini adalah kenapa saya melaporkan dan serius kasus ini bukan nominalnya, tapi caranya dia. Dan korbannya sudah banyak. Dan saya minta bantuan juga Bang Fahmi untuk Bang kita harus berantas ini biar nggak ada korban lagi gitu. Terlalu banyak korban. Ada yang 200 juta, ada yang 300 Ada yang 300 juta. Mungkin saya kok nominalnya nggak seberapa, cuman caranya dia gitu loh untuk menipu dan korbannya sudah banyak. Jadi kalau bukan saya yang tergerak, mungkin siapa lagi yang memberantas ini semua gitu. Sempat laporannya ke Polda gitu bang, dan Ya, sekarang ke karena kita Polres lapor Jakbar. ke Polda itu pasti ditanya lokus delikti ya, tempat kejadian perkaranya memang kita beritahukan adalah di Jakarta Barat. Nah itu menjadi kebijakan Polda, mungkin lebih cepat kalau ditangani oleh Polres Jakarta Barat karena lokusnya di sini. Itu teknis lah, itu teknis administrasi yang kita tidak bisa masuk ke dalam. Bahwa sama saja di Polda atau di sini sama-sama penyidik, artinya sama-sama ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu sama saja. Jadi kita nggak perlu membeda-bedakan. Yang penting ini ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menangani adalah penyidik. Sama saja penyidiknya, mau di Polda, mau di Polres sama-sama melakukan proses hukum bagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi itu nggak perlu kita perdebatkan. Yang penting tujuan daripada ini dibongkar adalah jangan sampai korban banyak. Yang kedua, untuk menjaga nama baik negara, jangan sampai ada oknum-oknum yang menggunakan nama-nama negara, ini identitas menteri hanya untuk menipu atau memalsu dokumen-dokumen untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan seperti itu. Bang ini laporan dibuat kapan Bang? Boleh tahu? Tanggal berapa kalau lapor? 15, semua tahu. Iya. Pertama kali lapor. Sebulan
uang itu keluar baru akhirnya membuat laporan nih dari Fahrinya sendiri. Iya betul, karena selama sebulan ini kita mencoba untuk itikat baik juga, ternyata nggak ada dari pihak keluarga dia juga. Dan pada saat proses untuk itikat baik, wah kok ternyata ini makin 14 Juli parah ya? gitu. Oh, 14 Juli ya bang? Oh ya siap. Ya, ini- Oh makin parah berarti semakin kesininya. Iya semakin parah, dan saya tidak menyangka bahwa Ini juga ternyata ada dari uniter measurement apa lagi? ternyata dia mengkrit sedemikian rupa gitu loh. Saya kira memang modus dia mungkin hanya dia masih dokter dan dia butuh uang, jadi dia nggak ada kabar. Ternyata memang pekerjaan dia sebagai penipu gitu loh. Penipuan ini dia jadikan untuk sebagai kerjaan. Nah, saya ini harus minta bantuan Bang Fahmi, Bang, ini kita harus berantas ini kayak gini. Makanya pada saat berita ini viral di berita, Pemberitaan ya. jadi makin banyak korban yang datang ke saya, teman SMP, teman kuliah, dan dia mengaku KTP-nya dipalsukan ya Bang ya? Ya. KTP umurnya di KTP-nya dipalsukan, jadi di KTP-nya tertulis umurnya 35, padahal dia baru umur 28 ya Bang ya? ada saksi teman kuliahnya ada. Ya, teman kuliahnya ada, jadi Iya, Bang Fahri, mungkin kan tadi sempat. Yang tadi kamu foto itu. Oh ya siap. Ya Bang Fahri tadi sempat menarik ketika barang buktinya itu hampir dibakar nih sama pelaku gitu kan, Iya. sama terduga pelaku. Nah itu memang Jangan lupa subscribe ya.